Bismillahirrahmanirrahim. Um, Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini wa din. Salatu wa salamun ala Rasulullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ini tafsiran untuk Al-Baqarah 106 sampai 108. Mana nansakh min ayatin sampai faqad dhalla sawa as-sabil. Kita mulai di buku Muqarrar lama halaman 47 ini. Kita langsung aja ke kata-kata pertama dari muallif. Dalam ayat Allah ma nansakh, ma-nya bermakna asyartiyah. Kemudian ada penjelasan tentang apa itu makna nasakh dalam bahasa Arab. Dia itlaq ataupun dia biasa dipakai untuk makna apa. Makna pertama nasakh yang dipakai adalah makna untuk ibtal dan izalah. Jadi makna pertama nasakh adalah ibtal dan izalah, membatalkan dan juga menghilangkan. Makna kedua atau itlaq kedua dari nasakh adalah an-naqlu wa tahwil, perpindahan dan juga perubahan. Dua itlaq ini yang disebutkan dalam buku Muqarrar Tafsir Ayatul Ahkam. Kemudian ada juga perdebatan antara mufassirin. Jumhur mufassirin percaya bahwa an-naskhu makna hakikinya adalah al-ibtal wal izalah, sedangkan makna majaznya adalah an-naqlu wa tahwil. Kemudian dirod oleh Al-Qaffal. Qaffal mengatakan sebaliknya. Justru an-naskhu makna hakikinya adalah an-naqlu wa tahwil, perubahan, perpindahan dan juga perubahan. Makna majaz an-naskhu justru al-ibtal dan izalah, itu kata Qaffal. Kemudian ada qaumun mengatakan, kalau ada za'ma qaumun berarti ini pendapat yang dhaif ya. Pendapat ini mengatakan bahwa an-naskhu itu kita tidak mengetahui mana majaz, mana hakikinya. Ya, al-izalah, al-ibtal itu majazkah, an-naqlu wa tahwil itu hakiki atau enggak. Justru kaum ini mengatakan bahwa al-ishtirak, bahwa makna izalah ibtal dan makna naql tahwil merupakan makna majaz dan juga makna hakiki, bisa dipakai untuk dua hal tersebut. Itu kata qaumun. Kemudian langsung kita loncat ke ta'rif daripada naskhu itu sendiri di dalam di dalam tafsir atau yang dipilih oleh Ibnul Hajib. Sedangkan hakikat daripada kalimat naskhu itu kita dibilang di buku wa nada'u tahqiqo fihi ila maudhihi fil usul. Kita biarkan pembahasan hakiki atau majazi makna naskh ini dalam pembahasan usul fiqh. Sekarang kita bahas tafsir, maka kita langsung membahas ta'rif daripada naskh yang dipilih oleh Ibnul Hajib. An-naskhu huwa raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'iyyin mutaakhir. An-naskh merupakan diangkatnya hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain. Dalil hukum syara' yang mutaakhir, dalil hukum syara' yang datang setelahnya. Ana ulang, naskh merupakan terangkatnya hukum syara' karena adanya dalil syar'i yang datang akhiran. Kemudian ada muhtarazat yang kita bakal baca di sini. Muhtarazat pertama dari perkataan mu'alif raf'ul hukmi syar'i, dari perkataan ta'rif yang dipilih oleh Ibnul Hajib, kalimat ataupun jumlah raf'ul hukmi asy-syar'i, terangkatnya hukum syara'. Dari perkataan raf'u al-hukmi syar'i dikeluarkan darinya yukhriju al-mubaha bi hukmil asli, dikeluarkan dari kalimat atau dari jumlah raf'ul hukmi syar'i merupakan setiap hukum-hukum yang mubah karena memang asalnya mubah. Maka jika kita lihat ada suatu perbuatan atau suatu barang yang mubah kita pakai, atau ada perbuatan yang mubah kita lakukan, karena memang hukum asal segala sesuatu adalah mubah sebelum ada dalil syar'i yang mengharamkannya. Al-aslu fil asya'il ibahatu ma lam yarid dalilu tahzir atau dalilu tahrim. Nah, hukum syara' yang terangkat hukumnya, hukum syara' yang terangkat hukumnya karena memang dia asalnya mubah, enggak dianggap sebagai hukum nasakh, enggak dianggap bahwa hukum ini sudah ternasakh, enggak. Maka raf'u al-hukmi syar'i dia mengeluarkan setiap hukum-hukum mubah yang karena memang asalnya mubah. Maka hukum asal sesuatu yang memang mubah
karena tidak ada dalil syar'i yang mengharamkannya, ini enggak dianggap sebagai contoh daripada nasakh. Sesungguhnya fa inna raf'ahu bidalilin syar'iyyin laisa binaskhin. Terangkatnya hukum tadi karena ada dalil syar'i yang belum mengharamkan atau tidak mengharamkannya, maka ini tidak dianggap sebagai nasakh oleh mu'alif, dikatakan demikian. Kemudian ta'rif yang sama yaitu jumlah bidalilin syar'i itu mengeluarkan yukhriju raf'ahu bil mauti wan naumi wal ghaflati wal jununi. Kata atau jumlah ini mengeluarkan setiap hukum-hukum yang terangkat karena adanya kematian, karena adanya tidur, karena adanya ghaflah, karena adanya junun, atau yang terakhir tadi, tiga terakhir, naum, ghaflah, junun, hukum-hukum yang terangkat karena tidak adanya akal. Hukum syar'i yang terangkat karena adanya kematian atau karena tidak adanya akal, karena naum kah nggak ada akal, atau karena ghaflah, atau karena junun, nggak dianggap sebagai hukum syar'i yang mansukh, tidak. Fa inna raf'a fiha min tariqil aqli. Oke? Maka hukum-hukum tadi tidak dianggap sebagai hukum mansukh. Karena hukum syar'i tidak bisa dinasah kecuali oleh hukum syar'i yang lain. Maka hukum syar'i yang diangkat karena adanya kematian atau karena tidak adanya akal tidak dianggap sebagai hukum yang mansukh. Kemudian perkataan terakhir mutaakhir. Tadi ana ulang, nasah merupakan terangkatnya hukum syara' karena ada dalil syar'i yang datang akhiran. Mutaakhir di sini mengeluarkan yukhriju nahwa sholli 'inda kulli zawalin ila akhir syahr. Mengeluarkan perkataan kita yang contohnya kamu sholatlah setiap siang hari sampai akhir bulan, atau perkataan atau firman Allah yang berbunyi tsumma atimmus shiyama ilal laili. Nah, kita perhatikan polanya ini ada huruf jar ila. Oke? Nah, gak termasuk hukum mansukh setiap hukum syar'i yang datang akhiran karena ada ila. Jadi maksudnya hukum-hukum syar'i yang ada ila akhir syahri tadi atau ilal laili, sempurnakanlah saum sampai malam hari. Oke, maka berhenti hukum syar'inya ketika malam hari. Setiap hukum syar'i yang ada ilahnya, yang ilah tufidu al-ghayah, oke, intihai al-ghayah, maka hukum-hukum syar'i yang ada ilahnya yang menandakan kapan berakhirnya hukum syar'i ini tidak dikatakan hukum mansukh. Kenapa? Ya, walaupun hukumnya memang ada setelah ilah, tapi maksudnya bukan demikian. Maka enggak kita katakan ini adalah bagian daripada nasakh mansukh. Ini bukan hukum yang mansukh. Saum yang telah berakhir di malam tadi bukan saum yang mansukh, cuman memang saumnya berakhir atau hukum syaraknya ada setelah huruf ila, karena ila tadi tufidu atau bermakna intihail ghayah, menggambarkan ada ujungnya begitu. Nah, ini enggak dianggap sebagai hukum yang mansukh. Mengeluarkan contoh-contoh yang tsumma atimmus shiyama ilal lail tadi. Kemudian dijelaskan an-naskhu jaizun aqlan bi ijma'i ahli syara'i tarra. Hukum nasah merupakan boleh dari segi akal, jaizu aqlan, karena adanya kesepakatan ahli syara'i tarra. Karena adanya kesepakatan setiap agama-agama yang diturunkan syariat kepadanya, agama-agama yang mempunyai kitab atau agama-agama samawiyah, tarra semuanya. Walam yukhalif fi dzalika illa al-yahud, kecuali Yahudi enggak percaya adanya nasakh. Kemudian summa huwa waqi'un bi ijma'il muslimin. Nasakh itu ada di dalam syariat Islam. Ya, dan kaum muslimin sepakat bahwa nasakh itu ada dalam syariat kita, kecuali satu muslim yang kemudian mengingkari adanya nasakh dalam syariat kita, yaitu Abu Muslim al-Asfahani. Beliau pemuka Mu'tazilah. Wa ammal jawaz, adapun dari segi kebolehan, fa amru mafrughun minhu, ay amrun muntahi atau tam. Kebolehan dari segi akal, nasakh boleh dari segi akal. Maksudnya apa? Maka ini hal yang jelas, mafrughun minhu, li'anna naqta'u bihi, karena ini hal yang pasti, ya. Li'annahu law waqa'a lam yatarattab ala fardhi wuqu'ihi muhalun, karena nasakh ini kenapa dikatakan dia boleh dari segi akal? Karena kalau kita pikirkan, nasakh andaikan terjadi, oke, terjadinya nasakh dalam syariah bukan hal yang mustahil dari segi akal. Oke? Bukan hal yang mustahil dari segi akal. Maksudnya apa contoh hal yang mustahil dari segi akal? Contohnya
bapak lebih kecil daripada anak, berarti anak lebih besar daripada bapak. Itu baru hal yang muhal dari segi akal. Apakah nasakh seperti ini? Enggak. Maka nasakh itu jelas jawas dari segi akal. Kemudian ada sedikit khilaf di sini, apakah nasakh itu tujuannya untuk maslahat atau enggak, ya? Maka dikatakan oleh muallif di sini seperti bahwa dinasakhnya suatu hukum, ya, itu enggak ada kaitannya apakah ada maslahat di baliknya atau enggak. Kalaupun ada maslahat, fama yakunu solihan fi waqtin wa qad la yakunu solihan fi kullil awqat. Adapun maslahat yang kita dapatkan dalam dinasakhnya suatu hukum itu merupakan hikmah, oke? Bukan tujuan kenapa dinasahnya suatu hukum. Nasah itu hak prerogatif Allah. Digambarkan kadang-kadang maslahat di suatu kaum berbeda dengan maslahat di suatu kaum di periode yang lain. Seperti kita bermaslahat atau itu maslahat buat kita saat kita minum obat saat kita sakit. Saat kita sembuh minum obat malah justru membuat diri kita hancur. Nah, itu contoh bahwa apakah maslahat ada di setiap hukum yang mansukh, belum tentu. Itu ada sedikit khilaf. Kita langsung move on aja. Wa ammal wuqu' faqad hasala naskhuna. Adapun dari segi waqi', dari segi fakta, ya ini menjelaskan, ya, muallif mencoba menjelaskan bahwa nasakh itu boleh dari segi akal pertama, kedua dari segi fakta memang terbukti. Faqad hasala naskhu fi syara'i as-sabiqah. Bahkan dari syariat sebelum Islam, nasakh itu terbukti ada. Contohnya Nabi Adam dulu diperintahkan oleh Allah untuk menikahi anak-anaknya. Anna Adam alaihissalam amara bitazwij banatihi min banihi. Nabi Adam diperintahkan untuk menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-lakinya. Kemudian di syariah setelahnya, pernikahan antara saudara sekandung merupakan keharaman. Ya, wa amma raddu al-Asfahani. Adapun kita merod Abu Muslim al-Asfahani yang Muslim satu-satunya yang kemudian mengingkari adanya nasakh. Faqad ajma'atil ummatu ala anna syari'atana nasikhatun lima yukhalifuha min al-ahkam allati kanat fi syara'i as-sabiqah. Kita sudah bersepakat dan umat Islam sudah bersepakat bahwa syariat Islam menghapus hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di syariat kita. Dan juga dalam syariat kita sendiri ada penasakhan hukum. Contohnya dulu kiblat kita di Baitul Maqdis kemudian berubah di Ka'bah, maka ini merupakan nasakh, hukum yang mansukh dalam syariat kita. Contoh lain, hukum nasakh dalam syariat kita adalah adanya wasiyah, wajibnya wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Kemudian dinasakh dengan ayat mawaris dan dengan hadis yang mengatakan la wasiyata liwaris, maka wasiyah untuk syariat kita awalnya wajib kemudian jadi mustahab, jadi sunnah. Kemudian contoh lain untuk nasakh dalam syariat kita adalah iddah, ya. Iddah untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dulu sampai haul atau sampai 1 tahun, kemudian dinasakh dengan ayat yang mengatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dari awalnya setahun iddah mutawaffa, iddah untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya awalnya setahun dinasakh menjadi 4 bulan 10 hari beserta malamnya. Itu contoh penasakhan, contoh hukum mansuh. Contoh hukum mansuh di zaman sekarang atau di syariat kita. Itu rod kita untuk Abu Muslim al-Asfahani. Oke, sekian dulu. Itu kita awal dari 47 sampai 49. Nanti disambung lagi.